Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, para fungsional pengelola pengadaan di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, izinkan saya sharing ya eh, mengenai satu dokumen yang kami dapatkan dari Direktorat Sertifikasi Profesi, yaitu Panduan Penyusunan Portofolio Uji Kompetensi Penjenjangan untuk pengelola pengadaan barang jasa Madya. Ya, panduan ini akan memberikan pedoman buat bagi asesi sekaligus asesor. Ya, jadi perlu diperhatikan rekan-rekan semuanya, video ini tidak hanya ditujukan untuk para fungsional pengelola pengadaan, tapi sekaligus ditujukan pada seluruh mohon izin asesor kompetensi Madya. Ya, saya selaku Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia mengajak kita semua menggunakan berpedoman memedomani panduan ini sebagai penyusunan portofolio bagi peserta maupun bagi asesor, sehingga tidak membuat parameter sendiri-sendiri, ya, tidak membuat parameter sendiri-sendiri. Alhamdulillah LKPP sudah membuat ini, panduan ini ditujukan kepada peserta sertifikasi, ya, sebagai syarat untuk mengikuti uji kom dalam menyusun portofolio kajian atau makalah. Kemudian juga panduan untuk asesor kompetensi PBJ dalam melakukan penilaian uji kompetensi. Ya, harapannya tentunya sekali lagi harapannya baik asesi maupun asesor tidak membuat parameter dan penafsiran sendiri-sendiri dalam melakukan pelaksanaan uji kompetensi. Dengan harapan tentunya tingkat kelulusan menjadi lebih tinggi. Kalau kami sebagai dari sudut pandang fungsional tidak muluk-muluk, Bapak Ibu, rekan-rekan, para pemirsa, tingkat kelulusan aja sudah. Kita ini apa sih? Kita ini fungsional pengelola pengadaan berkarir menjadi seorang fungsional, ya, asesi dan asesor yang rata-rata tentunya juga sama-sama ASN. Apa sih kita sekarang, Bapak Ibu? Bukankah kompetensi itu tidak berbicara tentang ujian saja? Kompetensi itu mindsetnya adalah mindset pembinaan, Bapak Ibu. Yang penting adalah setidak-tidaknya pemahaman asesi dan apa yang disampaikan asesor itu sudah klop, gitu saja harapannya, ya rekan-rekan. Jadi ini tidak kita bahas secara keseluruhan, ya. Yang pasti adalah hasil kerja portofolio bagi Madya itu adalah SK pengangkatan muda dan dokumen yang memuat pengalaman, ya. Kemudian juga bisa dokumen pembelajaran mandiri berupa kajian sesuai indikator kompetensi atau sertifikat kelulusan dari Pusdiklat, dari Diklat Penjenjangan, nah, gitu ya. Dan ini salah satunya saja, ya salah satunya. Jadi apakah Anda memiliki memang mengalami sendiri atau Anda bisa membuat kajian seperti 1B ini atau Anda sertifikat kelulusan dan dokumen hasil dari Diklat Penjenjangan. Itu. Dokumen yang diterima adalah dokumen yang paling lama 5 tahun sebelum pendaftaran. Itu ya. Nah, strukturnya seperti ini, strukturnya. Strukturnya kurang lebih seperti ini, ya rekan-rekan. Nanti pada video yang lain saya akan sharingkan ya struktur ya makalah yang sudah dilengkapi dengan kerangkanya, jadi sehingga memudahkan untuk membuat makalah nantinya. Kita senjakan jadi intinya adalah ada bab 1 pendahuluan, bab 2 jenis kompetensi perencanaan, bab 3 jenis kompetensi pemilihan, bab 4 jenis kompetensi pengelolaan kontrak, bab 5 jenis kompetensi swakelola, bab 5 swakelola, kemudian bab 6 penutup, dan bab 7 adalah lampiran-lampirannya. Nah, nanti ada video sendiri yang akan kita update. Dulu saya sudah pernah mengupload eh, makalah ya, kajian ya. Tapi nanti akan saya update lagi. Setidaknya video ini untuk para ahli media, perhatikan tabel yang ini. Indikator kompetensi, tabel kolom paling kiri ini, perhatikan indikator yang merupakan indikator kompetensi yang menjadi tolak ukur kelulusan Anda. Ya, ada perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola, dan empat-empatnya harus lulus. Itulah yang terus terang saya juga sedih ya. Saya terus terang berharap kalau Madya itu ya
tingkat kelulusannya cuma satu aja, ibarat dokter itu dokter spesialis gitu ya. Tapi apa boleh buat ya, memang kamus kompetensi dan standar kompetensinya seperti itu ya. Jadi perhatikan ini ada perencanaan, kemudian dan seterusnya ada pemilihan dan seterusnya ya. Kemudian kolom nomor 2 ini adalah kriteria penilaian uji kompetensi atau key behavior. Nah, ini digunakan sebagai panduan asesor untuk bahan wawancara mestinya, semestinya, ya. Sehingga diharapkan nanti pada saat asesi sudah menyampaikan portofolio dan atau makalahnya ini, bahan pertanyaannya tidak boleh keluar dari key behavior ini. Ya, tidak boleh keluar dari key behavior. Mohon, mohon, ya. Dan jangan kaku-kaku anget pula kali gitu ya. Belum tentu kan asesor menjalankan ya apa yang sedang dipertanyakan kepada asesi atau bahkan sama-sama tidak pernah menjalankan, apalagi media yang diminta adalah paket-paket yang internasional seperti itu kan ya. Em, eh, Kompleks ya seperti itu ya. Asesor sama asesor sama-sama nggak pernah menjalankannya ya, sama-sama karena sama-sama tidak pernah menjalankannya, sudahlah. Konsepnya mindset kita adalah mindset pemahaman, mindset besar. Kompetensi itu kan di pembinaannya nanti pada saat menjadi ahli media beneran gitu. Sudahlah, yang penting ini adalah pemahaman. Yuk kita mengajak gini ya Bapak Ibu ya, tingkat kelulusan dan sebagainya. Setidaknya ini ya kita tunjukkan kriteria penilaian uji kompetensi ini merupakan panduan bahan pertanyaan untuk asesor. Nah, kemudian kolom nomor 3 ini adalah kerangka kajian. Kerangka kajiannya seperti ini. Nanti akan kita tuangkan kolom nomor 3 ini ke dalam fair word nanti di video yang lain ya. Nah, kolom nomor 4 merupakan daftar lampirannya. Ya, sedapat mungkin para fungsional yang menyampaikan sebuah portofolio ya, ini Anda sudah siap-siap. Ini adalah daftar dokumen yang diminta. Ya, sudah siap-siap duluan ya gitu ya. Tidak kita bicarakan secara detail, yang penting kita tunjukkan dulu bahwa ini perencanaan, indikator kompetensi seperti ini ya. Ada apa namanya? Ada 4 indikator kompetensi, kemudian pemilihan, ada indikator kompetensinya, ada total ada 3 indikator kompetensi ya. Di mana dia kurang lebih adalah pekerjaan tender seleksi internasional, KPBU atau yang eh, KPBU ya, internasional terintegrasi tentang KPBU. Kalau yang perencanaan adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kompleks gitu ya. Kemudian adalah kalau yang kontrak, nah kontrak ya JK kontrak ini sama kayak yang perencanaan ya. JK kontrak sama kayak yang di perencanaan ya, pekerjaan yang eh, eh, kontrak yang menggunakan surat perjanjian dan pekerjaan terintegrasi ya, terintegrasi ya. Ya, terintegrasi kontrak payung ya gitu ya, internasional ya gitu ya, itemize gitu ya. Ini pilihan-pilihannya seperti itu ya. Dan seterusnya. Kemudian eh, yang terakhir adalah swakelola. Swakelola ini menjadi salah satu momok yang cukup menyulitkan pada saat uji kompetensi ya, karena memang belum terlalu membudaya gitu ya. Ya gitu. Seorang orang fasilitator pun ya, seorang fasilitator pun paling-paling mentok ya hanya sebatas di modul gitu. Begitu ditanya balik, Pak, minta contohnya dong, Pak, untuk saya bikin portofolio. Padahal semua Bapak Ibu kalau level 4. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itulah yuk kita Bapak Ibu ya, terus kita berkolaborasi ya, jangan pelit-pelit lah kalau memang punya portofolio, yuk kita berbagi, serahkan pada fungsional yang ingin bisa dijadikan bahan kajian gitu ya, level 4 ini ya. Berarti nanti video selanjutnya, video yang lain kita akan ulas satu persatu. Yang penting ini Bapak Ibu nanti Anda bisa dapatkan di link Google Drive pada ini ya. Seperti itu rekan-rekan semuanya, ini adalah panduan portofolio dan ini adalah lembar pengesahan. Jangan lupa ini yang penting, lembar pengesahan dokumen kajian ya, yang menyatakan bahwa jadi ini adalah pejabat yang mengesahkan, ini biasanya kepala UKPBJ saja atau PPK ya gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah pernyataan tidak plagiat ya, pernyataan tidak plagiat seperti ini. Seperti itu ya. Dokumen ini menyatakan bahwa dokumen kajian saya susun adalah asli, adalah karya sendiri, tidak plagiat,
dan murni rumusan dan pengamatan saya sendiri gitu ya. Seperti itu dan seterusnya ya. Itulah Bapak Ibu, tadi inilah sharing mengenai panduan penyusunan portofolio uji kompetensi Madya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kita semua baik, Bapak Ibu. Salam pengadaan, salam IKI, integritas, kompeten, dan inovasi.